Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kali ini saya akan membahas, sebelumnya perkenalkan nama saya Sofa Asabul Kiram dari Teknik Industri dengan NIM 2702469292. Di sini akan membahas analisis pengaruh pendidikan berkualitas terhadap performa pekerja di dunia kerja. Dan ini sesuai dengan tema kami, SGD-nya Sustainable Development Goal untuk nomor 4 Quality Education. Oke, baik, selanjutnya. Background, latar belakang dari proyek ini dan SGD ini, yakni Quality Education is fundamental for developing competitive and productive human resource. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan di SDG ini, yang nomor 4 Quality Education, yang menekankan akses pendidikan yang inklusif dan adil bagi semua individu. Oke. Pendidikan sebelumnya itu, pendidikan berkualitas merupakan elemen yang paling dasar dalam pembangunan sumber daya manusia yang kompetitif dan produktif. Hal ini sejalan dari SGD yang tadi, Quality Education, yang menekankan pentingnya akses pendidikan inklusif dan merata bagi semua orang. Namun, di berbagai institusi pendidikan masih ditemukan tantangan dalam memastikan bahwa lulusannya memiliki keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Nah, ini beberapa permasalahan problem is quality education. Yang pertama adalah ketidaksesuaian antara kurikulum dan kebutuhan industri. Yang kedua, eh, kurangnya pelatihan keterampilan praktis di bidang industri. Sehingga kekurangan pelatihan ini yang mendukung kesiapan kerja. Ya, metode yang ketiga, metode pengajaran yang kurang interaktif. Lalu kesenjangan keterampilan mempengaruhi produktivitas. Nah, dan performa mereka saat memasuki dunia kerja. Nah, itu di dunia industri, pekerja yang memiliki latar belakang pendidikan berkualitas cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, ya, memiliki kemampuan problem solving yang lebih tinggi serta lebih adaptif terhadap perubahan teknologi. Sebaliknya, pekerja dengan pendidikan yang kurang memadai seringkali menghadapi kesulitan dalam memenuhi tuntutan kerja yang pada akhirnya dalam dapat mempengaruhi efisiensi dan daya saing perusahaan. Lalu, research dari penelitian pertanyaan ini, rumusan permasalahannya, yang pertama, berdasarkan fenomena tersebut ya, beberapa pertanyaan pokok yang menjadi fokus observasi research kepada SDM atau HRD di perusahaan. Ini yang pertama, mengapa fenomena skill gap antara lulusan pendidikan dan dunia kerja saat ini masih banyak terjadi di Indonesia? Ya. Yang kedua, apa penyebab utama ketidaksesuaian antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri? Lalu yang ketiga, poin ketiga, apa saja solusi yang dapat diterapkan untuk menjembatani kesenjangan keterampilan? Lalu poin yang keempat, sejauh mana pendidikan berkualitas mempengaruhi performa karyawan di perusahaan atau instansi? Lalu yang kelima, bagaimana perusahaan menilai kualitas pendidikan calon pekerja saat proses rekrutmen? Itu yang penting di sini. Lalu, hasil temuan dari rumusan permasalahan, yakni pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu menjamin performa terbaik, tetapi sangat membantu dalam keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kecepatan adaptasi. Terus yang kedua, pendidikan vokasi, kejurusan, seringkali menghasilkan pekerjaan yang lebih siap pakai dibanding pendidikan umum tanpa pengalaman kerja. Yang ketiga, perusahaan mulai menerapkan pelatihan dan program belajar sambil bekerja
untuk meningkatkan kemampuan karyawannya yang belum memiliki pendidikan tinggi. Lalu yang terakhir adalah pentingnya pembelajaran seumur hidup dalam meningkatkan produktivitas. Nah, dan loyalitas di perusahaan. Itu hasil temuannya kita. Lalu eh kita rancang ya, rancang dan solusikan mengenai solusi untuk skill gap ini, ya ini adalah mendorong perusahaan untuk mengadopsi program pelatihan internal berkala agar pekerja dari berbagai latar belakang pendidikan tetapi bisa berkembang, ya. Terus yang kedua, membangun kerjasama antar perusahaan dengan lembaga pendidikan kejuruan, antara pendidikan vokasi, dan agar kurikulumnya selaras dengan kebutuhan industri. Terus yang ketiga, membuat modul pelatihan soft skill untuk karyawan. Ini agar lebih siap menghadapi tantangan kerja lebih modern. Terus yang keempat, menyusun proposal kepada HRD untuk menyediakan akses kepada pendidikan tambahan. Oke, misalnya beasiswa internal atau subsidi kursus bagi karyawan berprestasi. Oke, ini rekomendasi untuk institusi pendidikan. Yang pertama, perlunya melakukan evaluasi. Perlunya melakukan evaluasi kurikulum secara berkala agar relevan dengan perkembangan industri dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan porsi pembelajaran berbasis praktik, proyek industri, dan magang kerja. Yang ketiga, menanamkan dan mengembangkan soft skill sejak dini, seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim sejak dini. Itu untuk institusi pendidikan. Lalu sarannya lagi untuk recommendation for industry, yakni memperluas kolaborasi dengan lembaga pendidikan, membuka lebih banyak kerjasama dengan institusi pendidikan melalui program magang, studi kasus, atau kuliah tamu pada lainnya, agar kita siap kerja di dunia industri. Lalu yang kedua, memberikan pelatihan dan bimbingan berkelanjutan bagi karyawan, menyediakan pelatihan berkelanjutan eh, khususnya untuk lulusan yang baru. Ini membantu meningkatkan keterampilan karyawan dan beradaptasi dengan standar industri yang terus berkembang, memastikan kinerja dan produktivitas yang berkelanjutan. Oke, selanjutnya rekomendasi untuk mahasiswa. Nah, secara aktif mencari pengalaman di luar kelas, terlibat dalam magang, kerja sukarela, dan kegiatan ini kerja sukarela ini maksudnya volunteer ya, dan kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan keterampilan praktis dan memberikan wawasan dunia nyata. Lalu yang kedua, terus mengembangkan ide-ide, keterampilan teknis dan non-teknis secara mandiri. Pembelajaran mandiri secara kursus daring, online, lalu lokakarya, dan membaca dapat mendapatkan daya kerja dan kemampuan beradaptasi di dunia kerja. Oke, ini apa ya refleksi diri sendiri mengenai keterlibatan saya di dalam proyek ini yang berjudul Analisis Pengaruh Pendidikan Berkualitas terhadap Performa Pekerja di Dunia Kerja. Saya memperoleh pengalaman yang sangat berharga ya dalam proyek kali ini, yakni yang pertama pengalaman yang diperoleh melalui keterlibatan proyek menekankan pentingnya pendidikan yang bermutu. Pengalaman ini menyorot betapa pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kinerja kita di dunia kerja atau di dunia industri, ya. Lalu dari wawancara itu, analisa itu, lalu meriset eh, proposal yang menjadi dasar ini ya, SGD ini dapat memotivasi untuk terus belajar. Keterlibatan dalam proyek menumbuhkan keinginan untuk pendidikan berkelanjutan.
dan peningkatan keterampilan. Misalkan teman-teman masih SMA ditingkatkan lagi ke S1 maupun D3. Kalau dari D3 ditingkatkan ke S1 tanpa juga harus meningkatkan juga ilmu soft skill juga, keterampilan juga. Terus yang ketiga, kontribusi kepada masyarakat. Proyek ini, proyek tersebut mengilhami komitmen untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. Ya, hal ini mendorong saya lebih aktif dan bertanggung jawab dalam setiap tahap proyek, sejalan dengan nilai-nilai budaya Giat Aktif (BGA), khususnya dalam aspek inisiatif, kerja keras, dan kolaboratif. Oke, ini data diri saya di LinkedIn, Sofa Asabul Kirom. Seperti itu. Oke, tambahan tadi personal refleksi adalah secara keseluruhan keterlibatan dalam proyek ini menjadi proses pembelajaran yang membentuk sikap giat, aktif, dan peduli terhadap perbaikan kualitas hidup, baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Saya merasa bangga dapat mengambil bagian dari proyek ini dan termotivasi untuk terus mengembangkan diri secara berkelanjutan. Baik, itu saja, kurang lebihnya mau dimaafkan apabila yang kurang berkenan datangnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.